Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Ayu My Tips and Trick. Di video kali ini kita akan membuat ayam crispy kriuk tahan lama ala KFC dengan menggunakan tepung Kentucky yang harganya 5.000 aja nih. Nah, udah nggak ada tambahan-tambahan lain ya, mungkin cuman ada tambahan air dan juga minyak untuk menggoreng aja. Kemudian di sini aku pakai ayam seperempat aja, nggak banyak-banyak. Kemudian ada tempat besar untuk adonan kering, tempat yang kecil untuk adonan basah. Kemudian hasilnya nanti ditaruh di tempat yang warna hijau atau ember. Kemudian di sini kita juga menggunakan air. Nah, air ini untuk adonan basahnya ya. Kemudian ada tambahan minyak untuk menggoreng. Nah, untuk menggoreng ini aku menggunakan pan ya guys, bukan menggunakan wajan karena hasilnya lebih bagus menggunakan pan daripada menggunakan wajan. Kayak gini, dan minyaknya agak banyak aja biar hasilnya itu bagus dan bisa kriuk gitu kan. Oke. Nah, di sini aku pakai tepung yang masih sisa dulu ya guys ya, untuk adonan basah dan untuk adonan kering. Nanti kalau ini udah habis, nanti aku bakalan tambahin lagi gitu. Nah, untuk ukurannya sesuai selera kalian. Kalau misalkan ayamnya agak banyak, itu kalian bisa tambahin yang banyak. Tapi kalau misalkan ayamnya cuma sedikit, kalian bisa kasih sedikit aja. Karena di sini aku menggunakan ayam yang sedikit, kira-kira tepungnya itu aku kasih 1 sendok lah ya. Untuk adonan basah. Nah, untuk adonan kering ini agak banyak karena nanti untuk nepunginnya itu untuk melapisinya dengan tepung yang kering. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, ini tepung ini bisa didapatkan di mana aja. Pokoknya cari aja tepung Kentucky itu di pasar-pasar banyak ya. Kemudian aku akan menambahkan air dan di sini kita bikinnya encer aja, jangan terlalu kental. Ini encer banget, aku bikin encer banget hanya untuk apa ya, syarat aja biar dia itu bisa nempel gitu, maksudnya tujuannya. Jadi jangan terlalu kental. Kenapa? Karena nanti akan menghasilkan ayam yang apa ya, nggak bisa crispy gitu guys. Nah, ini karena terlalu encer banget, jadi aku tambahin sedikit lagi. Jadi kayak gini ya teksturnya tuh. Pokoknya kalian kira-kira aja. Intinya jangan terlalu kental, itu kayak agak bening gitu aja. Nah, ini tujuannya hanya untuk membasahi aja ya. Adonan basah ini yang paling menentukan nanti hasilnya. Kalau semakin kental adonan basahnya, maka dia kriuknya kurang gitu ya. Jadi dia tuh kayak rasanya tuh kayak apa ya, keras banget gitu. Nah, untuk adonan keringnya karena memang tepungnya masih sedikit banget, jadi aku tambahin, aku buka nih ya, tepung yang baru. Nah, ini aku pakai sedikit-sedikit aja dulu karena sayang banget kalau nanti mubazir kalau dibuang. Jadi udah ini aja ya guys ya. Ini sangat simpel banget. Jadi kalian tinggal aja bikin adonan basah sama adonan kering. Udah itu aja. Ini adalah cara yang paling simpel dan bisa buat kalian untuk membuka usaha ya. Dan ini juga tahan lama. Kemudian kita celupkan ke adonan yang basah. Cuman celup-celupin gini aja. Nah, setelah itu kita masukkan ke tepung yang kering, kita ambil lagi. Jadi ini aku bikin ayamnya itu kecil-kecil. Kenapa? Karena agar cepat mateng ya guys ya, agar nggak terlalu lama gitu. Kalau kalian mau agak besar juga nggak masalah. Yang penting apinya nanti sedang saja. Nah, ini seperti ini aja, tinggal diketuk-ketuk gitu, dicelupin, diketuk-ketuk, masukin ke adonan yang kering, kemudian dibaluti dengan tepung yang kering kayak gitu. Jadi ini kayaknya aku tambahin lagi biar agak cepet ya guys ya. Makanya di sini aku sarankan untuk menggunakan wadah yang agak besar. Kenapa? Agar lebih mudah pada saat melapisi dengan tepung yang kering. Kalau wadahnya terlalu kecil, nanti kalian akan lebih susah dan agak lama untuk melapisi dengan tepung yang kering.
Begitu. Nah, ini jadi di sini tuh bisa aku masukin semuanya langsung ya guys ya. Ini ayamnya aku pakai ayam 1/4. Nah, kayak begini. Kemudian ya pokoknya jangan sampai ada bagian yang belum tertutupi ya. Usahakan semuanya tertutupi dengan sempurna. Nah, kalau sudah kayak gini ya, balutin aja, cari yang masih belum tertutup sempurna, kemudian taruh di wadah yang sudah disiapkan tadi. Seperti ini. Nah, itu lakukan seterusnya hingga ayamnya itu selesai. Dan ini untuk nepunginnya, ini melapisi tepung yang kering, ini saya lakukan 3 kali untuk hasil yang benar-benar keriting ya. Karena untuk lapisan pertama ini dia tidak menghasilkan hasil yang keriting ya, hanya kayak ayam dikasih tepung gitu aja. Nah, untuk menghasilkan hasil yang keriting maka harus dilakukan sampai 3 kali. Nah, triknya dia kalau selesai ditepungi juga diketuk-ketuk agar tepungnya itu bisa merata dan tidak terlalu tebal begitu. Nah, seperti ini. Lakukan ya sampai selesai. Oke Bunda, jadi ini tepung yang pertama sudah selesai. Kita aduk lagi tepung basahnya untuk dicelupin. Nah, yang kedua ya. Sama, jadi cara menyelupkan sama. Seperti ini. Nah, kalau sudah jangan lupa diketuk-ketuk kayak gini ya, biar airnya tidak ikut ke tepung yang kering. Lakukan yang sama ya, seperti sebelumnya. Kalau kita perhatikan di dalam tepung basah itu terdapat hitam-hitam, itu adalah rontokan dari ayam, jadi nggak masalah ya, bukan kotoran ya. Usahakan ya Bunda, ketika melakukan proses ini, jari tangan tidak dipenuhi dengan tepung. Nah, kalau misalkan sudah banyak tepungnya, jari tangan mohon dibersihkan dulu, agar nanti tepungnya tidak nempel di jari. Tepung yang ada pada ayam akhirnya nempel pada jari, kemudian tepungnya itu tidak bisa rata gitu. Oke Bunda, setelah proses yang kedua, selanjutnya kita akan memberi tepung yang ketiga. Sama, diketuk-ketuk aja. Kita baurkan dengan tepung. Untuk ayam crispy yang sebelahnya tadi sudah saya tepungi ya, hanya saja tadi kelewatan belum di video ya.
Jadi ini kita langsung ke yang ayam crispy yang sebelahnya, yang bagian paha. Seperti ini, lakukan yang sama ya guys. Nah bunda, sudah selesai ya proses pemberian tepungnya. Selanjutnya kita langsung masukkan saja ayam yang sudah ditepungi ke dalam minyak yang sudah panas ya, ke dalam pan yang tadi. Ini tadi sudah saya panaskan. Di sini saya isi 3 ya untuk ayamnya yang mau digoreng pada satu pan. Dan tidak saya masukkan semua. Kenapa? Karena nanti hasilnya matangnya tidak bisa rata ya warnanya. Nah apinya segini ya guys ya. Kita tunggu sampai warnanya agak menguning, kira-kira 7-10 menit. Nah ini sudah ada sekitar 10 menit ya bun. Nah seperti ini hasilnya, warnanya agak coklat gitu, agak kuning kecoklatan, yang jelas tetap cerah ya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah kita akan mencoba nih bun, apakah benar-benar memberikan hasil yang kriuk-kriuk banget. Nah setelah ini kita akan membuat videonya ya. Jangan lupa ya bun, jika dirasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah, simpel, dan bahannya murah banget kan bun. Hayu bun, langsung cobain. Ini gampang, kan bisa deh.